Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke. Hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate ya, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, dan ini energi bersifat umum general. Kalau mau personal secara pribadi, konsultasi secara pribadi ya silahkan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah dan personal reading ya berbayar. Oke. Siapa dirimu di masa lalu? Ini bagi teman-teman yang percaya reinkarnasi. Dan semua manusia itu ya tidak semua orang yang mungkin jiwa terpilih yang mengalami reinkarnasi. Ya mungkin beberapa orang percaya, beberapa orang nggak percaya. Beberapa agama yang lain ada yang percaya, ada yang enggak gitu. Kalau aku percaya 100% bahwa reinkarnasi itu benar-benar ada dan tidak semua orang untuk jiwa-jiwa terpilih aja ya. Itu siapa yang percaya cus lanjutin nonton, yang nggak percaya reinkarnasi nggak usah menonton ya. Dan ini bersifat general umum. Jadi ya bisa resonate, bisa juga enggak. Atau ambil pesan positif, sisi positif dari pembacaan aku, buang sisi negatifnya. Oke, simple kan? Iya, simple ya. Siapa dirimu di masa lalu? Siapa dirimu di masa lalu ketika aku shuffle ya. Perhatikan kartu ini, siapa dirimu di masa lalu? Siapa dirimu di masa lalu ya. Siapa dirimu di masa lalu, jangan lupa komen ya. Sampai di kalian ini videonya kapan, tanggal berapa, hari apa, pukul berapa, asal kota kalian. Apakah kalian percaya reinkarnasi? Komen di bawah ya. Siapa dirimu di masa lalu? Di sini pilih kartu dua file aja ya. Siapa dirimu di masa lalu? 2 file, 2 kartu. Siapa dirimu di masa lalu? Oke, aku tutupin dulu ya. Yang pertama, file pertama dan file kedua. Silakan pilih pakai intuisi kamu, pertama, kedua, atau kamu pause sebentar. Mana yang terpanggil pertama, kedua, siapa dirimu di masa lalu, atau kamu pilih dua-duanya, atau kamu nonton dari awal dulu. Mungkin sebagian resonate di file pertama, sebagian resonate di file kedua, sambungannya di file kedua. Oke, sudah? Oke, file kedua aku singkirkan dulu. Kita mulai dari file pertama. Tarah, wow, the journey, perjalanan. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file pertama ini? Entah kamu wanita atau pria, di masa lalu dirimu ada gambar burung hantu, punya intuisi yang tajam, feeling yang tajam, atau penglihatan yang tajam. Ya 29, apapun terkait dengan angka 29. Mungkin kamu meninggalnya umur 29 atau lahir tanggal 29. Intinya pilih file pertama ini, feelingnya tajam, intuisi yang sangat tajam ya. Oke. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file pertama? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file pertama? Orang memegang hati, the council, dewan. Siapa dirimu di masa lalu? File pertama ini orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta, apa-apa tuh pakai hati, benar-benar tulus pakai hati. Seorang yang tinggi cinta dan kasih sayang, mungkin seorang yang jiwa empatnya tinggi. Seorang pria, seorang wanita kayak megang hati. Orangnya tuh tulus banget gitu dari hati, membantu orang lain benar-benar tulus, atau orang jiwa empatnya tinggi gitu ya. Angka 11 ini kelihatan ya. Siapa dirimu di masa lalu? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file pertama? Satu kartu, siapa dirimu di masa lalu? Aku menutup mata. Burung hantu lagi.
aku rasakan file pertama ini apakah ini benar atau enggak gitu ya. Siapa dirimu di masa lalu ini mungkin kamu sudah rasakan sekarang. Iya kak, aku nih punya intuisi yang tajam, feeling yang tajam, bahkan penglihatan yang tajam. Seorang indigo mungkin beberapa file pertama ini. Ya ini burung hantu. Ya burung hantu itu ya dewi kebijaksanaan, kecerdasan ilmu sihir, kekuatan supranaturalnya tinggi atas orang indigo. Angka 39. Mungkin meninggal umur segitu. Tapi aku melihat siapa dirimu di masa lalu ini ya, yang aku bilang apa-apa pakai hati gitu. Orangnya benar tulus. Siapa dirimu di masa lalu? Siapa dirimu di masa lalu? File pertama. Tutup mata lagi, satu kartu. Ini perjalanan spiritual kamu, diri kamu di masa lalu ini mengalami spiritual awakening. Ya, kenapa dibangkitkan lagi? Karena yang melanjutkan. Mungkin belum selesai perjalanan spiritualnya dirimu di masa lalu ini. Ya, aku melihat perjalanan spiritual kamu di masa lalu yang sangat gelap. Ya, sangat gelap, titik terendah. Ya, tapi kamu lewatin sendiri. Ya. Kamu berjalan di dalam terowongan yang sangat gelap gitu ya, yang cuman dituntun oleh semesta Tuhan gitu ya, sehingga kamu bisa lewatin terowongan yang sangat gelap ini. Artinya gini loh teman-teman, dirimu di masa lalu ya, file pertama, perjalanan spiritual kamu sangat gelap sampai kamu menjadi seorang yang tinggi cinta dan kasih sayang ini gitu ya, sampai kamu menjadi seorang yang jiwa empatnya luar biasa, sampai kamu punya intuisi yang tajam, penglihatan yang tajam. Tidak mudah, perjalanan kamu tidak mudah. 54 mungkin meninggal umur 54 atau 1954, 1854 ya, atau 54 tahun yang lalu, nggak tahu ya, 39 tahun yang lalu, 29 tahun yang lalu, atau 11 tahun yang lalu, apapun terkait dengan angka-angka di sini ya. Ini kelihatan ya teman-teman gini ya, supaya kelihatan semua gini. Siapa dirimu di masa lalu? Yang pilih file pertama, siapa dirimu di masa lalu? Oke, satu kartu, dua aku ambil, tiga. Dunia atas, mungkin beberapa ini dirimu di masa lalu punya kekuatan dunia atas, punya kekuatan spiritual ya, dunia atas artinya intuisinya, kekuatan supranatural, kekuatan spiritual itu dari atas gitu ya. Itu aku melihat ada kartu taming the wind, menjinakkan angin. Siapa dirimu di masa lalu bisa menjinakkan angin ya. Angka 55, 50 mungkin beberapa ini sekitar umur 50-an ke atas meninggal ya, atau 50 tahun yang lalu, 55 tahun, 59 tahun, apapun itu ya. Ya ada yang kayak gini ya, reinkarnasinya dia dulu tuh jadi hewan, ada yang kayak gitu ya, mungkin dulu kalian di burung hantu ya, bagi yang percaya aja gitu ya. Dan dulu menjinakkan angin. Oke ya, aku ambil kartu yang lain ya. Siapa dirimu di masa lalu? File pertama, siapa dirimu di masa lalu? Siapa dirimu di masa lalu? File pertama, siapa dirimu di masa lalu? Yang pilih file pertama, siapa dirimu di masa lalu? Siapa dirimu di masa lalu? Yang pilih file pertama, dirimu di masa lalu. Yang pilih file pertama, satu kartu. Musim panas, mungkin beberapa ini kalian lahir di musim panas atau meninggalnya ketika musim panas ya. Siapa dirimu di masa lalu? Orangnya nih pekerja cahaya, seorang light worker ya teman-teman. Beberapa siapa dirimu di masa lalu? Siapa dirimu di masa lalu?
siapa dirimu di masa lalu? Siapa dirimu di masa lalu? Oke. Penjaga sihir. Dan aku melihat beberapa dari teman-teman yang pilih file pertama ini di masa lalu ini, kamu mungkin punya kekuatan magic, penjaga sihir, ya, bisa menyembuhkan orang lain dengan ramuan-ramuan kamu, seorang penyihir. Tapi mungkin penyihirnya hal positif, ya, penyihirnya mungkin putih, ya, atau ya mungkin penyihir hitam. Tapi dari kartu yang pertama, ya, perjalanan kamu itu ya dari titik tergelap menjadi terang, gitu ya, menjadi seorang yang tinggi cinta dan kasih sayangnya. Mungkin perjalanannya mungkin pernah menjadi penyihir, gitu ya. Ya, setelah itu ada kebangkitan, kamu menyadari sesuatu, ya, seperti itu ya. Akhirnya kamu bertransformasi, gitu. Beberapa juga siapa dirimu di masa lalu, mungkin seorang pedagang kain. Ya, mungkin ada yang pedagang yang pilih file pertama ini, atau mentor meditasi, mentor loa, bisa menarik kelimpahan dengan cara mungkin afirmasi, visualisasi, atau manifestasi. Ya, bisa bertukar energi menjadi kelimpahan. Mungkin beberapa seperti itu ya, bisa menarik kelimpahan, atau seorang pembisnis kain itu, ya. Gadis perisai. Siapa dirimu di masa lalu? Di sini aku melihat ada seorang gadis perisai di sini. Ini gadis perisai ini sangat tangguh, pemberani, kuat, tegas, galak, pintar mempraktek, melindungi dirinya, pintar menjaga dirinya, membatasi dirinya, dan pintar membuat rencana, dan dia fokus dengan rencananya. Mungkin di masa lalu kamulah seorang kreator, seorang pembuat kain kah? Pembuat baju kah? Entah kamu wanita atau pria nonton ini yang pilih file pertama ini, ya, seorang wanita muda, pemberani. Mungkin kamu di masa lalu ini adalah seorang raja, ya, keturunan raja, ya, mungkin era-era peperangan, zaman-zaman perang ketika itu, ya. Beberapa ya reinkarnasi di sini, ya, mungkin daerah zaman-zaman peperangan, ya, mungkin dalam peperangan itu kalian menang, gitu ya, ya, mungkin ratunya, gitu. Itu sih. Tapi aku melihat file pertama ini, ya, ini bagi yang resonate aja, bagi yang resonate dan bagi yang percaya aja. Jika nggak ada ya, ada teman-teman di sini yang nonton nggak percaya reinkarnasi, tinggalkan, nggak usah nonton ya. Ini bagi yang percaya aja. Kalau aku percaya, kenapa aku baca? Karena aku percaya. Aku percaya reinkarnasi dan aku pun reinkarnasi, gitu ya. Bagi teman-teman yang percaya aja, gitu ya. Ini beberapa ini siapa dirimu di masa lalu, file pertama ini berapa dari hewan, gitu ya. Pengubah bentuk, ya, mungkin dulu hewan, ada loh kayak gitu. Ada teman-temanku reinkarnasinya dia bilang dulu dia jadi apa, gitu ya, dari hewan. Ada loh ya. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman yang pilih file pertama ini, ya, mungkin pengubah bentuk, ya, mungkin dulu dari hewan, mungkin setengah hewan. Bukan berarti menghina kamu, bukan. Ini reinkarnasi dirimu di masa lalu yang dulu pernah lahir, gitu ya, dan lahir kembali di diri kamu, gitu ya. Berapa abad tahun yang lalu, mungkin zaman-zaman dulu banget, berapa Masehi, gitu ya, pernah lahir sebagai hewan. Ini karena pengubah bentuk, ada hewan-hewan mungkin dulu menjadi apa ya, burung hantu. Ada hewan yang berterbangan itu, ya, bisa ayam, burung, gitu ya. Ini ada serigala atau dog di sini, ya. Ada rusa. Ini dulu di masa lalu kalian tuh dukun, gitu ya, tapi bukan berarti dukun mistik, gitu ya. Mungkin ada dukun yang bantu orang, ya, dukun hitam atau putih, ya, tergantung. Mungkin sebelumnya seperti yang viral sekarang, yang ada artis tuh mbak siapa ya, dulu dia dukun mematikan orang, tiba-tiba dia bertransformasi, Tuhan memberikan dia kesempatan, ya, menjadi seorang penyembuh. Ya, mungkin di masa lalu kamu gitu, kamu di masa lalu, gitu ya, pertama menjadi penyihir hitam, setelah itu menjadi penyihir putih, gitu ya. Ada pengubah bentuk, gitu, dari hewan menjadi manusia, gitu ya. Tapi kalau aku melihat
Berapa dari teman-teman yang pilih file pertama ini, siapa dirimu di masa lalu ini, kamu percaya dengan kekuatan tinggi, dan kekuatan spiritual, kekuatan supranatural, ya, dan ratu atau raja cahaya, gitu ya. Terutama ke feeling, intuisi, dan penglihatan. Karena ini burung hantu strong di sini. Dan ini berapa dari teman-teman ini yang pilih file pertama, siapa dirimu di masa lalu ini ada leluhur sih ya, mungkin leluhur kamu terlahir kembali lewat dirimu ya, beberapa seperti itu. Karena ini general reading, energi banyak orang ya, mungkin sebagian resonate untuk kamu, sebagian enggak gitu ya, atau sama sekali tidak resonate gitu ya. Mungkin sebagian teman-teman doang bersyukur kalau resonate semua, tapi jangan dipaksain gitu ya. Kalau kamu merasakan sekarang iya sih karakterku mirip-mirip gitu ya, artinya resonate untuk kalian gitu ya. Ya, siapa yang sekarang ini mungkin pemberani, wanita pemberani, wanita tidak takut ya, tapi tidak takut intinya kamu benar gitu ya. Inilah dirimu di masa lalu yang mungkin sekarang mungkin punya intuisi yang tajam, penglihatan yang tajam ya, ini gitu ya. Atau sekarang mungkin kamu punya keterikatan khusus dengan hewan peliharaan kamu ya, bisa jadi kamu di masa lalu dilahirkan jadi hewan gitu ya. Bukan menghina atau apa sih, memang ada kayak gitu teman-teman. Coba kalian searching di Google, di YouTube itu ada ya, reinkarnasi dulu hewan, sekarang gini ada ya, bagi yang percaya gitu ya. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file pertama, siapa dirimu di masa lalu yang pilih file pertama. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file pertama, siapa dirimu di masa lalu yang pilih file pertama ya. Wanita bijak di negeri ajaib. Berapa dari teman-teman kamu di masa lalu seorang wanita bijak di negeri ajaib? Sini ada kelinci. Mungkin dulu kamu orang lucu, humoris, cerdas, cerdik ya, yang bijak banget ya, tapi di negeri ajaib, compromise. Oke, angka 21. Siapa dirimu di masa lalu? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file pertama? Ya, aku melihat pengamat yang baik. Kalau dibilang pengamat yang baik ya, mungkin punya penglihatan tajam ya, sangat bijaksana, dan kamu punya kekuatan yang sangat tinggi, power of the divine. Burung hantu lagi. Aku fix ini file pertama, entah ini resonate atau enggak ya di diri kalian di masa lalu itu, entah dari burung hantu atau memang intuisi atau penglihatan yang tajam. Ya, pengamat yang baik gitu, bisa membaca karakter orang, punya kekuatan yang sangat tinggi, sangat bijak banget, entah kamu wanita atau pria. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file pertama? Siapa dirimu di masa lalu? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file pertama? Satu kartu lagi. Di masa lalu kamulah seorang kreator, seorang pembuat peta takdir, banyak menginspirasi orang. Ya, mungkin di masa lalu kamu seorang penulis, pencipta lagu, puisi. Ya, punya apa ya, seorang kreator itu punya apa ya teman-teman, mungkin punya buku, seorang pencipta gitu ya, beberapa aku lihat. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file pertama? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file pertama? The Metal King, Raja Logam. Raja Logam tentunya kamu kuat, kamu tangguh banget, bertahan hidup. Hati kamu terbuat dari baja kah? Tahan banting. Yang di masa lalu kamu tuh pintar boundaries gitu ya, membatasi diri kamu, melindungi diri kamu, dan sangat disiplin dalam hal apapun. Aku lanjut kembali, tadi aku skip, ada suara kendaraan ya. Ini sih dirimu di masa lalu ini, entah kamu wanita atau pria yang nonton ini, pintar melindungi diri kamu mungkin dengan kekuatan doamu ya,
pintar melindungi, menjaga diri kamu, dan sangat disiplin. Yang aku bilang, yang pilih file pertama ini mungkin kamu seorang raja atau ratu zaman peperangan. Dalam peperangan tersebut, kamu pintar melindungi diri kamu dan kamu menang dalam peperangan itu. Ya, karena aku melihat seorang pejuang, seorang warrior yang memakai baju ini kan baju kuno-kuno zaman dulu itu, zaman tahun berapa gitu ya. Kamu memakai baju dari logam gitu. Ya mungkin dirimu di masa lalu ini beberapa yang resonate ya, itu zaman-zaman peperangan yang pakai baju logam, sepatu dari logam gitu ya. Entah kamu raja, ratu ya, atau anak seorang bangsawan, anak seorang raja atau ratu zaman peperangan gitu ya. Ini pendeta altar. Berapa dari teman-teman ini siapa dirimu di masa lalu ya? Pendeta altar, mungkin seorang ustadz, ustazah, pendeta altar, pemimpin agama sesuai dengan agama kalian masing-masing. Tekun dalam berdoa, bisa memimpin doa ya. Kalau zaman-zaman dulu tuh kan lebih ke ritual gitu ya, tapi ritualnya tuh percaya Tuhan gitu ya. Itu aku lihat ya. Oke, pesan untuk kalian di sini yang pilih file pertama ya. Aduh, ada kotor lagi. Pesan untuk kalian yang pilih file pertama. Pesan untuk kalian yang pilih file pertama. Pesan untuk kalian yang pilih file pertama. Ini pesan untuk kalian di sini. Kamu adalah ya, sabar, aku rapikan dulu. Saluran rezeki lewat kamu dan kamu bagikan kepada orang lain. Paham ya? Pesan untuk kamu di sini, semakin kamu membiarkan diri kamu menerima, semakin banyak sumber daya yang kamu miliki untuk dibagikan kepada orang lain. Buka tangan kamu untuk menerima dan menjadi saluran bagi kebaikan yang datang kepada kamu dan melalui kamu, karena itu memberkati dunia. Mungkin beberapa dari teman-teman sekarang itu seperti kamu mendapatkan rezeki yang lewat kamu itu ya, kamu salurkan, berbagi juga kepada yang lain. Mungkin berapa ini jiwa empatnya itu luar biasa tinggi ya, suka berbagi, rezekinya bagus gitu ya. Tapi jangan lupa berbagi kepada yang lain, karena rezeki yang dititip Tuhan ini lewat kamu, bukan untuk diri kamu sendiri, berbagi dengan yang lain juga, entah itu keluarga, orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kamu ya. Pesan untuk kamu yang pilih file pertama, pesan untuk kamu yang pilih file pertama. Satu kartu lagi. Lepaskan kebencian tentang uang. Mungkin beberapa ya ada masalah keuangan ya. Mungkin kayak gini, kamu dapat uang bisa hari ini, besok atau lusa habis lagi dan kamu benci. Baru datang uangnya kok habis ya. Lepaskan kebencian tentang uang, karena semakin kamu benci tentang uang, uang akan lari pergi dari kamu ya. Pesan untuk kamu yang pilih file pertama, pesan untuk kamu yang pilih file pertama. Kamu layak mendapatkan ini. Kamu adalah anak Tuhan yang terkasih seperti orang lain, dan kamu layak menerima dukungan yang memungkinkan kamu untuk fokus pada tujuan hidup ilahi kamu. Ya, itu pesannya. Kamu adalah anak Tuhan yang terkasih seperti orang lain. Oke. Pesan untuk kamu yang pilih file pertama, pesan untuk kamu yang pilih file pertama. Satu kartu lagi. Ya, memiliki keyakinan di dalam diri kamu, kepositifan, harapan, dan optimisme. Ya, ini pesan untuk kamu teman-teman, bagus sekali di sini. Pesan untuk kamu yang pilih file pertama, mungkin kamu nggak yakin dengan diri kamu sendiri, ya, dan nggak optimisme karena kamu di masa lalu ini seorang pejuang. Kalau dibilang seorang pejuang, tentu hidup kamu ya ada up down-nya. Apalagi kamu di masa lalu ini seorang pejuang, seorang ratu raja dalam peperangan, tentu sekarang juga efeknya
Ya, banyak sekali permasalahan dalam hidup kamu, mungkin terutama masalah keuangan. Di sini pesannya, kamu harus memiliki kepositifan di dalam diri kamu, keyakinan, optimisme, membuka pintu menuju pengalaman dan peluang positif dengan harapan dan energi yang positif pula. Jangan biarkan energi negatif atau kemunduran sementara mengganggu jalan yang kamu jalani. Ya, keep the faith and keep going, artinya tetap percaya dan terus maju. Itu, kamu harus kuat. File pertama ini lebih ke Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Ya, mungkin kamu dari zodiak itu. Ya. Oke teman-teman, harus yakin positif ya. Itu pesan untuk kamu. File pertama mungkin itu saja untuk file pertama. Aku akhiri, bantu like, komen yang positif ya. Subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah, file pertama. Hai, file kedua yang pilih file kedua. Apakah ini sambungan dari file pertama? Atau sebagian resonate di file pertama, sebagian resonate di file kedua? Ya, silakan membuka. Siapa dirimu di masa lalu? Wah, Earth. Bumi. Mungkin kalian dari Capricorn, Taurus, Virgo, elemen bumi. Atau ini ya, di bumi. Penjaga bumi, seorang pekerja cahaya di bumi. Ya, ada mata. Angka 17 ya, mungkin lahir di tanggal itu, meninggal 17 tahun yang lalu. Aku sini ya. Oke, siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu? Seorang yang punya cinta yang besar. Apakah ini sambungan file kedua ya? Biasa kalau aku pilih card gitu, ada sambungannya, sebagian resonate-nya di file pertama dan di file kedua gitu ya. Kamu punya hati yang besar, punya cinta yang besar. Apa-apa tuh pakai hati dan benar-benar tulus. File pertama gitu juga tadi. Ya, apakah seorang yang tinggi cinta dan kasih sayangnya penuh cinta, penuh kasih. Angka 5, punya cinta yang besar untuk sesama makhluk ciptaan Tuhan di bumi ini. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Kamu nih di masa lalu suka kasih surprise, kejutan, hadiah kepada orang lain, nggak pelit, royal ya beberapa di sini. Ya, suka kasih hadiah. Angka 23. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Kartu selanjutnya, The Medicine Wheel, roda obat. Roda obat, mungkin di masa lalu kamu adalah seorang penyembuh. Ya. Siapa dirimu di masa lalu? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Seorang penyihir ya. Karena ini energi banyak orang ya, mungkin sebagian resonate, sebagian juga enggak gitu ya. Jangan terlalu dibawa hati ya, anggap saja ini hiburan untuk kalian ya. Kalau resonate ya bersyukur, kalau enggak ya ambil yang positif aja, buang negatifnya. Seorang penyihir dan pembuat hujan. Bukan pawang hujan ya, pembuat hujan. Kalau dibilang pembuat hujan itu, dirimu di masa lalu tuh orangnya tenang ya, membawa apa ya, kalau hujan itu kan membawakan kesejukan, ketenangan, adem. Ya, membawa cinta, penuh cinta. File kedua, angka 4842 ya. Tapi ada yang hal negatif juga ya, penyihir. Entah ini penyihir baik atau enggak ya. Itu. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Eagle.
Ini burung Raja Wali, burung yang terbang yang paling tinggi dari burung-burung yang lainnya. Artinya file kedua, siapa dirimu di masa lalu ini mungkin punya kekuatan lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, kekuatan yang lebih tinggi, entah menjadi seorang penyihir, entah menjadi pembuat hujan, fire di bottom of the deck. Mungkin kamu dari Aries, Leo, Sagittarius, dari Capricorn, Taurus, Virgo, tadi elemen bumi juga, api. Siapa dirimu di masa lalu? Di masa lalu gini loh teman-teman, ya, kamu yang orang penuh cinta, tapi di balik itu api ini kan orangnya itu kadang ambisinya tinggi, berani, semangatnya luar biasa. Ya, dan api ini ya membara gitu ya, passion, bergairah untuk melakukan sesuatu. Api ya panas tentunya, emosional, mungkin temperamental ya. Aku melihat seperti itu. Oke, kita lanjut dengan kartu yang lain. Oke, aku ambil kartu yang lain. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Oke. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Oke, kartu yang pertama. Yang bijak. Ada burung hantu lagi. Ada burung hantu, ada burung gagak. Tentunya kamu di masa lalu ini, entah ini ada penyihir putih, ada penyihir hitam. Karena ada dua burung ya, burung hantu ini kan kecerdasan ilmu sihir, ya bisa punya penglihatan yang tajam, intuisi yang tajam. Dan burung gagak ini ya mungkin penyihir hitamnya. Itu sih, apakah ini sambungan dari file pertama ya? Yang bijak. Kamu bertumbuh dalam situasi kamu. Artinya kamu ini di masa lalu file kedua, entah ini percaya atau enggak gitu ya, seorang penyihir yang aku bilang ada hitam ada putih. Tapi kenapa dilahirkan kembali? Ya mungkin yang hitam dibuang, ya kamu menjadi seorang penyihir putih gitu ya, gitu. Karena gini teman-teman, yang percaya reinkarnasi dan aku percaya itu mereka dilahirkan kembali, dibangkitkan kembali lewat raga orang lain ya. Artinya untuk menyelesaikan yang dulu mungkin ada hal yang belum bisa diselesaikan gitu, ketika dia meninggal dunia belum selesai gitu, entah itu karmanya gitu ya, dibangkitkan kembali, dilahirkan kembali lewat raga orang lain untuk menyelesaikan itu ya. Itu ya, mungkin kamu nih penyihir hitam atau putih dua ya. Mungkin kamu punya ada penyihir putihnya, ada hitamnya gitu ya. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Shaolin Master. Ya, mungkin kamu punya kekuatan di masa lalu, ada naga. Ya, mungkin kekuatan ada dua, ada kekuatan yang penyihir hitam, ada penyihir putih. Ya, mungkin kamu punya apa ya, dirimu di masa lalu mungkin kamu punya ilmu kekebalan, bikin kuat ya, bikin kuat, bikin tangguh supaya panjang umur. Kan ada ya dulu, zaman dulu tuh kan, ada yang percaya Tuhan, ada enggak. Mereka percaya dengan kodam ya, dengan kodam itu mereka yakin mereka bisa panjang umur, mereka bisa kuat. Dengan ilmu kekebalan itu mereka yakin mereka kuat, mereka nggak akan mati, mereka panjang umur. Apa yang mereka kerjakan menghasilkan yang terbaik ya dulu ya. Apalagi zaman tahun 50-an, 1950-an, 1960-an, orang-orang tua zaman dulu itu teman-teman, kakek nenek kita ini percaya dengan hal-hal kodam. Mereka percaya bahwa kodam itu ya dari Tuhan gitu ya. Itu ada yang kayak gitu. Mungkin kalian lahir di tahun 1950-an, 60-an gitu ya. Yang lebih itu lebih ke 1940-an, 50-an gitu. Kamu punya ilmu mungkin penyihir hitam untuk kekebalan tubuh, bikin kuat, bikin tangguh, bikin disegani, takluk sama kamu supaya dihormati gitu ya. Tapi ada
ada putihnya juga gitu loh teman, dimana kamu tuh penuh cinta, penuh kasih sayang, nggak pelit, suka berbagi gitu, ringan tangan. Tapi ada juga penyihir hitamnya gitu ya, bikin kekebalan tubuh ya. Menurut kamu kayak supaya aku kuat nih, supaya aku kebal, bisa bekerja dengan umur segini gitu, cari uang untuk keturunanmu gitu ya. Ya mungkin beberapa dari teman-teman yang pilih file kedua ini kamu rasakan sekarang gitu ya, kamu tuh jarang sakit, amin ya, jarang sakit, walaupun kamu banyak pekerjaan kamu kuat gitu ya. Mungkin beberapa file kedua ini disegani, takut sama orang ya. Kamu punya kekuatan itu ya di tangan, ketika kamu mukul orang berdarah memang, padahal mukulnya cuman secungkil doang gitu ya. Mungkin pertama tanganmu sih karena kamu di masa lalu file kedua ini punya kekuatan di tangan, mungkin kekebalan tubuh kah ya. Makanya kalau kamu resonate ya yang pilih file kedua ini, ketika aku nih nampar orang sampai pingsan kak, padahal namparnya dikit gitu ya, ya efeknya ini sih di tangan gitu ya. Ya pesan untuk kamu ya jangan nampar orang, karena kamu punya kekuatan di tangan gitu ya. Jangan nampar orang, jangan cubit orang gitu. Iya sih pernah kak, cubit langsung pingsan gitu. Oke. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu? Mungkin beberapa yang dirimu di masa lalu ini seperti kayak apa ya, ini keturunan kayak agama Buddha gitu ya. Apa namanya ya, yang pelatih taekwondo atau ya karena kamu punya kekuatan di tangan gitu ya, atau zaman-zaman ya terkait agama Buddha namanya taekwondo, mungkin pelatih bela diri gitu ya, tapi kamu punya kekuatan penyihirnya gitu ya, penyihir supaya kekebalan gitu, lebih ke situ sih teman-teman ya. Oke, siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Aku melihat juga kalian di masa lalu ini adalah seorang penyembuh sih, beberapa ya, seorang penyembuh. Mungkin beberapa kalian nih di masa lalu yang file kedua ini entah diresonate atau enggak ya, penyembuh ini ya bisa dengan kekuatan penyihir hitam atau putih gitu ya. Itu sih aku melihat ya, apakah penyembuh supaya bisa kuat, kekebalan gitu ya. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Dirimu di masa lalu itu kamu connect dengan emosi kamu, terhubung dengan emosi kamu ya. Di masa lalu di sini ada seorang wanita yang bersisik ikan ya, bersayap, terhubung dengan emosimu ya. Ada ular, snake. Aku melihat di sini yang file kedua ini, entah kalian percaya atau enggak, atau sambungan dari file pertama dirimu di masa lalu ini. Yang kedua ini, kalau pertama tadi enggak ya, kedua ini lebih ke hal-hal penyihir gitu ya. Ya ada hitam ada putih gitu ya, ada hitam ada putih ya, warna biru dan warna merah strong ya. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua ya? Mungkin Duyung dulu ya, Duyung ya, Putri Duyung mungkin ya. Oke ya, pembuat hujan, pembawaannya tenang. Kalau ngomong air itu kan tenang, adem. Pembuat hujan terhubung dengan air, mungkin berasal dari air gitu ya, ikan ya, kita nggak tahu sih teman-teman ya, atau matinya itu di perairan laut, sungai gitu ya, kita nggak tahu lagi ya. Siapa dirimu di masa lalu ya, berasal dari air, mungkin tinggalnya di air atau ya meninggalnya di air gitu ya. Atau berapa dari teman-teman sekarang tuh kayak fobia dengan laut ya, kalau lihat laut takut gitu ya, takut tenggelam, takut berenang ya. Mungkin di masa lalu kamu meninggalnya di laut, di air ya. Kalau ini kalian resonate ya, kamu fobia dengan air laut, takut berenang,
takut kedalaman, itu ya. Ini resonate untuk kalian ya. Siapa dirimu di masa lalu, file kedua. Amin. Oke. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Dirimu di masa lalu ini pelangi, hidupnya berwarna-warni, berubah-berubah seperti pelangi. Ya, atau ini gambar pelangi. Apakah dirimu di masa lalu seperti warna pelangi, 7 perih gitu ya? Karena kalau aku baca dongeng-dongeng itu benar atau enggak gitu ya, kalau dulu kan 7 warna pelangi itu kan 7 perih gitu ya, seperti itu ya. Apakah dilahirkan kembali? Siapa dirimu di masa lalu? Aku rasakan ya file kedua ini kayak dirimu di masa lalu tuh ya hantu lapar artinya tuh duniawi banget, terobsesi banget, mungkin meninggalnya itu tidak wajar gitu ya, tidak wajar, entah meninggalnya di laut, tenggelam, karena file kedua ini lebih ke penyihir hitamnya gitu ya, obsesi, hantu lapar, duniawi banget, terobsesi dengan sesuatu ya dibangkitkan kembali lewat raga kalian yang pilih file kedua ini ya, supaya menyelesaikan di masa lalu ini. Karena aku melihat kayak yang penyihir hitamnya strong ya. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Hantu lapar. Dirimu di masa lalu itu suka dengan kesendirian. Mungkin kamu sudah rasakan saat ini, suka dengan ketenangan, keheningan, suka sendiri, mungkin tinggalnya di pinggir hutan, di tepi hutan, nggak suka dengan keramaian. Yang aku bilang ya, ada penyihir putih, ada penyihir hitamnya gitu ya. Mungkin kamu belajar sesuatu, belajar kekebalan tubuh, kekuatan tubuh gitu ya, dengan yang aku bilang menjadi seorang penyihir hitam gitu. Tapi sebagian ya ada penyihir putih juga gitu ya. Kamu di masa lalu kamu sabar, kamu tenang, kamu hening, suka dengan kesendirian. Tapi ada penyihirnya, penyihir hitamnya gitu ya. Dan mungkin kamu rasakan sekarang, ya kak, aku suka dengan ketenangan, keheningan, suka sendiri. Ya rumahku di tepi hutan, di pinggir sungai gitu ya. Atau meninggalnya dulu di hutan ya, itu sih. Oke. Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Siapa dirimu di masa lalu yang pilih file kedua? Tapi aku melihat dirimu di masa lalu udah diamond dreamer, pemimpi berlian, kekayaan secara materi dan hidupnya makmur loh file kedua ini. Tapi kamu suka dengan ketenangan, kesendirian, keheningan ya mungkin beberapa ini dirimu di masa lalu tinggalnya di padang rumput ya, mungkin tidak banyak tumbuh-tumbuhannya, pepohonan ya. Aku melihat nih file kedua ini kekebalan sih. Dirimu di masa lalu mungkin punya ilmu penyihir kekebalan tubuh, bikin kuat walaupun gak makan, tinggalnya di padang, gak ada tumbuhan, gak ada pohon, gak ada sayur-sayuran, tapi kamu tetap kuat. Mungkin gak makan sehari 2 hari kuat gitu ya. Atau seorang bertapa di tengah-tengah padang, gak ada pepohonan, sayuran gitu, kayak gitu. Karena aku rasakan file kedua nih energi kekuatan, kekebalan ya, mungkin penyihir hitamnya supaya kamu kuat, supaya panjang umur gitu. Tapi kan itu tidak baik sebenarnya gitu ya. Punya kodam-kodam yang itu ya, mungkin ya karena zaman dulu kan percaya bahwa itu dari Tuhan, ternyata kodam itu ya bukan dari Tuhan gitu ya. Apakah kamu sekarang gitu teman-teman, jarang sakit, kerja berat dari pagi sampai malam ketemu pagi, tapi tetap kuat gitu ya. Ya, karena ilmu kekebalan di sini, kekebalan, keberanian ya, orang sungkan dengan kamu dengan ilmu kekebalan itu gitu ya.
bertahan hidup juga, yang aku bilang suka bertapa tapi nggak lapar, nggak haus. Kamu tinggal di mana ini, kegersangan gitu, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, kamu masih hidup gitu ya. ya aku melihat siapa dirimu di masa lalu file kedua ini lebih ke berasal tinggalnya di padang, nggak ada tumbuh-tumbuhan, dan yang kedua tinggalnya di air. Mungkin meninggal, yang file kedua meninggalnya di air. Mungkin kamu sekarang kalau lihat laut, air kayak takut. Mungkin meninggalnya di padang, ya, meninggal karena kamu suka dengan kesunyian, kesendirian, keheningan. Mungkin meninggal di padang, ya, connect dengan laut, padang yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Dan tentunya siapa dirimu di masa lalu file kedua ini pernah di titik terendah, titik tersulit, tersabotasi diri, terkungkung, terpenjara dalam energi gelap. Tapi kamu mampu keluar dari energi gelap itu, yang bilang hantu lapar. Kenapa dilarikan kembali, dibangkitkan kembali lewat raga kalian yang pilih file kedua ini, supaya menyelesaikan itu. Karena aku merasakan sangat berat ini file kedua ya, file kedua ini berat banget. Siapa dirimu di masa lalu itu, ya aku bilang itu sangat gelap hidup kamu, tapi kamu bisa bangkit, kamu bisa keluar gitu. Ya, entah kamu dalam hubungan tergelap, situasi tergelap, lingkungan kamu yang mungkin gelap, ya, hantu lapar lah gitu. Penyihir ya ada putihnya, ada hitamnya, tapi lebih mendominasi hitam. Makanya dibangkitkan kembali lewat raga kalian supaya ya menjadi yang terbaik ya. Apakah kalian terimbas dengan yang aku jelaskan? Ya kak, aku kayak gini ya, itu ya. Ya mungkin dilahirkan kembali kamu menjadi seorang yang tinggi rasa syukur dan pelayanan. Mungkin dulu kamu tidak pernah bersyukur, terlalu duniawi banget, hantu lapar ya, selalu haus akan duniawi. Ya, dilahirkan kembali, dibangkitkan kembali supaya kamu bisa bersyukur, tinggi rasa syukur dan pelayanannya. Itu pesannya ya. Oke, pesan untuk kalian yang pilih file kedua ini, pesan untuk kalian yang pilih file kedua, pesan untuk kalian yang pilih file kedua, pesan untuk kalian yang pilih file kedua ya. Pesan untuk kalian yang pilih file kedua. Ya mungkin kamu sudah rasakan ini teman-teman. Pernah kamu mungkin jatuh di titik terendah karena terlalu duniawi, terlalu boros. Mungkin kamu membeli yang kamu inginkan, bukan yang kamu butuhkan, sehingga kamu terlilit utang. Ya, kayak hantu lapar lah. Hantu lapar kan duniawi banget, tidak pernah bersyukur dalam hidup ini. Ya, siapa dirimu di masa tergoda dengan hal-hal yang bersifat duniawi itu ya. Mungkin kamu pernah rasakan itu sih ya. Pesan untuk kalian yang pilih file kedua, pesan untuk kalian yang pilih file kedua, pesan untuk kalian yang pilih file kedua ya. Pesan untuk kalian yang pilih file kedua. Banyak ini. Aku melihat di masa lalu kalian tuh suka cemburu sih, cemburu dengan kesuksesan, keberhasilan orang lain, iri dengkinya itu tinggi. Ya, mungkin sampai terimbas sekarang aku gitu kak. Aku cemburu dengan keberhasilan keluargaku, kesuksesan temanku, itu jangan ya. Pesan untuk kamu di sini, broku, ya, lepaskan kecemburuan, karena kecemburuan adalah penegasan bahwa kamu tidak memiliki sesuatu, dan alam semesta bermanifestasi persis seperti yang kamu tegaskan. Biarkan kesuksesan orang lain menginspirasi daripada membuat kamu frustasi. Jika mereka bisa memilikinya, so can you. Kamu juga bisa ya, karena ini terimbas di masa lalu kamu terobsesi dengan sesuatu duniawi banget, sehingga jatuh, sehingga mungkin matinya itu karena terlilit utang, tidak makan ya, di padang gitu ya, di laut gitu ya. Ini lepaskan rasa kecemburuan teman-teman ya, pesan untuk kalian, karena aku melihat kamu tuh duniawi banget gitu ya.
Pesan untuk kalian juga ya, fix ini di masa lalu kalian ini boros duniawi, dilahirkan kembali, dibangkitkan kembali. File kedua ya, supaya bisa hidup lebih sederhana, dilahirkan kembali supaya kamu bisa membalanskan ekstrim cara kamu memberi dan menerima uang. Dilahirkan kembali ya, pay yourself first, itu akhirnya artinya bayar sendiri dulu ya. Bayar sendiri dulu itu artinya apa? Jadikan diri kamu kewajiban finansial terpenting dan menyisihkan sebagian dari penghasilan kamu setiap kali kamu dibayar. Gini loh, aku nangkep gini, file kedua ini, dulu kamu kaya banget ya, kaya, banyak uangnya, mungkin seorang pembisnis yang sukses, punya karir yang bagus, berkelimpahan. Karena kamu boros dan tidak pernah bersyukur, duniawi banget, terobsesi banget dunia gelap gitu ya, akhirnya uangmu habis. Di masa lalu kamu tidak pernah menabung, foya-foya, akhirnya kamu jatuh miskin sampai meninggal. Sekarang dibangkitkan kembali supaya apa? Kamu harus menyisihkan sebagian penghasilan kamu. Apakah kalian pernah di titik itu, teman-teman? Kamu punya uang, kamu punya karir yang bagus, pembisnis, dan kamu bangkrut karena kamu duniawi banget, boros, tidak pernah menabung, selalu cemburu dengan keberhasilan, kesuksesan orang lain. Pernahkah? Kalau pernah, ini untuk kalian, ini pesannya ya. Setiap kali kamu dibayar, digaji, harus menyisihkan, menabung, supaya kamu memiliki tabungan untuk diinvestasikan pada masa kini dan masa depan kamu, supaya masa depan kamu terselamatkan ya. Ya, di sini disuruh untuk merapikan, membersihkan. Artinya gini, pesan untuk kalian di sini, teman-teman ya. Mungkin kamu di sini bekerja dimanapun, karena efek ya, kamu, siapa diri kamu di masa lalu. Bekerja dimanapun selalu cekcok dengan rekan kerja, bos, atasan, dengan partner bisnis, dengan anggota keluarga, karena tinggi rasa cemburumu. Dalam hal kerja ya, cemburu dengan rekan kerja ya. Di dalam keluarga juga cemburu dengan keluarga kamu yang sukses, yang berhasil. Itu rasa irimu itu lepaskan, rasa cemburu itu lepaskan, terutama ya cemburu keberhasilan, kesuksesan orang lain atau keluargamu, teman-temanmu. Pesan untuk kamu, kalau kamu merasa lebih baik dan lebih fokus jika kamu meluangkan waktu untuk membersihkan kekacauan dari ruang tamu dan ruang kerja kamu. Ya, mungkin kekacauan dengan anggota keluarga, kekacauan dengan anggota rekan kerja itu dibersihkan karena cemburu tadi, file kedua ya. Iya kak, aku memang orang yang cemburuan, melihat orang lain sukses, keluarga aku sukses, gak terima. Jangan, karena cemburu itu adalah, teman-teman, kamu tidak punya apa-apa. Sampai kapan kamu cemburu, kamu tidak punya apa-apa sampai kapanpun, sampai mati. Kamu yakin aja jika teman-temanmu, saudaramu sukses, kamu juga bisa. Yakin gitu aja, jangan cemburu ya. Pesan untuk kalian, ada perubahan pekerjaan untuk kamu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman ini pekerjaannya kayak pindah-pindah kerja ya, karena rasa cemburumu, teman-teman. Kerja satu pindah lagi satu ya, karena tidak pernah bersyukur. File kedua, tidak pernah bersyukur dan apa ya, iri dengkinya itu tinggi ya. Lihat teman yang sukses, lihat teman disukain atasan, disenangin bos, kamu cemburu. Itu jangan. Rasa iri dengkimu itu lepaskan, teman-teman ya. Itu ya, jika kamu ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus, itu pesannya, jalur karir kamu membawa kamu ke arah lebih tinggi dengan perubahan positif untuk mendukung impian, prioritas, hasrat, dan tujuan hidup kamu. Percayalah bahwa perubahan ini akan membantu kamu melepaskan yang lama dan menyambut yang baru. Kamu didukung di setiap langkah kamu. Ada perubahan pekerjaan untuk kalian, file kedua, jika kalian sudah melepaskan kecemburuan dan membersihkan kekacauan di hati kamu dengan rekan kerja, dengan partner bisnis, dengan anggota keluarga, terutama dengan terkait pekerjaan. Bersihkan hatimu
rasa cemburu tadi, iri, dengki, dendam itu bersihkan supaya ada perubahan pekerjaan untuk kamu ya. Karena aku melihat selamat ya, jika kamu ikutin pesan aku bilang ada peningkatan di karir, naik gaji, naik jabatan, naik pangkat ya, ada peningkatan kelimpahan untuk kalian, percaya atau enggak ya. File kedua, kenapa kamu seperti itu? Karena efek ya dirimu di masa lalu ini ya cemburunya tinggi, duniawi banget ya. Dirimu di masa lalu duniawi banget, pernah menjadi kaya ya jatuh karena tidak pernah bersyukur, duniawi banget, cemburunya tinggi ya. Itu dibangkitkan kembali lewat raga kamu harus lepaskan itu yang aku jelaskan tadi ya. Ketika kamu lepaskan semua itu, rasa cemburumu, iri dengkimu dengan siapapun ya, maka ini ya, selamat ya, peningkatan aliran kelimpahan kamu menanti kamu ya. Ini adalah hasil dari fokus dan kemauan positif kamu untuk mengambil tindakan berdasarkan bimbingan ilahi kamu. Selamat, sekali lagi selamat jika kamu ikutin pesannya. Karena ini kartu snack ya. Snack ini ya orang yang terobsesi, tergila-gila, cepat tergoda membeli sesuatu yang tidak berguna, bukan yang kamu butuhkan tapi yang kamu inginkan. Dibangkitkan kembali, kamu dilahirkan kembali supaya bisa menyelesaikan ini yang hantu lapar ini ya. Semoga bermanfaat ya. File kedua aku akhiri ya. Bantu aku like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.